Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أخرج الناس من الظلمات إلى النور اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقه قولنا. Yang sama kami hormati guru kita bersama Kiai Haji Ajat Sudrajat, Ketua DKM Masjid Jami At-Taqwa Bapak Haji Suyatno beserta segenap jajaran pengurus, ketua yayasan, dan juga tentunya yang berbahagia Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Jami At-Taqwa yang insya Allah diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengawali dari pertemuan kita pagi hari ini, saya ingin menanyakan kabarnya kepada Bapak Ibu semua. Bagaimana kabarnya pagi ini Bapak Ibu? Dingin? Dingin? Enaknya kalau dingin-dingin gini habis subuh ngapain? Ngapain? Ngaji. Ya kan buktinya Bapak Ibu nggak tidur ya kan? Tapi ngaji. Karena slogan para pejuang subuh itu adalah nafas. Apa itu nafas? Never sleep after subuh. Jangan pernah tidur habis waktu subuh. Karena ini waktu yang disaksikan oleh Allah dan para malaikat. Bahkan Nabi SAW mendoakan kepada umatnya keberkahan di waktu pagi. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu paginya. Jadi kalau kita bicara makna berkah, makna barakah, maka jawaban dari Imam An-Nawawi rahimahullah adalah ziyadatul khair. Kebaikan yang terus bertambah. Maka begitupun ketika kita sudah masuk di bulan Rajab, ada doa keberkahan yang kita baca. Apa itu? Allahumma barik lana fima, itu doa sarapan ya. Ya, fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rajab sudah berlalu, kita sudah masuk pekan awal bulan Sya'ban. Maka harapannya ziyadatul khair, kebaikan yang didapatkan di bulan Sya'ban ini lebih baik lagi daripada bulan Rajab kemarin. Tapi kenyataannya Nabi SAW mengingatkan dalam satu hadis yang diriwayatkan Imam An-Nasa'i, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajabi wa Ramadan." Bahwa bulan Sya'ban ini, kata Nabi, adalah bulan di mana manusia itu mulai lalai karena dia terletak di antara dua bulan yang utama. Yang pertama adalah bulan Rajab. Karena Rajab ini adalah merupakan salah satu min ashhuril hurum, di antara 4 bulan-bulan haram. Sementara Ramadan adalah sayyidus syuhur, penghulu daripada seluruh bulan yang ada.
Dan 2 bulan ini karena punya keutamaan di atas rata-rata, seakan-akan Sya'ban itu nggak punya nilai. Yang menarik, para ulama ketika menafsirkan Sya'ban itu terdiri daripada 5 huruf, yaitu huruf Shin, Ain, Ba, Alif, Nun. Nah, kalau Shinnya itu artinya adalah syarafun, kemuliaan. Bahwa meski kemudian bulan Sya'ban bukan bulan haram, bukan sayyidus syuhur, tapi bulan Sya'ban masih punya kemuliaan. Apa itu kemuliaannya? Maka di dalam hadis yang disebutkan di awal tadi, lanjutannya adalah wa huwa syahrun turfa'u fihil a'malu ila rabbil alamin. Bahwa di bulan Sya'ban ini adalah bulan di mana amal-amal kita diangkat, diaudit, dikumpulkan, dilihat oleh Allah, Rabb pemilik seluruh alam, semesta alam. Maka oleh karena itu, ini adalah merupakan bulan audit, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu pernah bekerja, maka kalau auditnya bagus, peluang naik karirnya terlihat nggak? Peluang naik salarinya kelihatan nggak? Nah, gambarannya begitu. Kalau auditnya nggak bagus, kemungkinan bisa jadi selain tetap jabatannya akan mengalami apa yang kita sebut efisiensi, dirumahkan. Nah, coba kalau diaudit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu kita pengen pada saat dihitung itu kita betul-betul diangkat dalam keadaan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hidup itu, Bapak Ibu, ibarat spiral yang makin lama makin melebar, makin lama makin naik ke atas. Maka begitupun manfaat usia kita makin bertambah, makin bagus, makin bertambah umur kita, makin banyak amal-amal ibadah yang kita bawa, persiapan bekal pulang kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di titik terbaik itulah kita diwafatkan oleh Allah. Karena apa? Nabi SAW mengingatkan, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal seseorang itu tergantung penutupnya. Ada orang amalnya bagus panjang kehidupannya, tapi kalau di ujung kehidupannya justru melakukan kedurhakaan di hadapan Allah, bermaksiat, dan kemudian dimatikan di dalam keadaan keburukan itu, maka itu yang akan dicatat. Tapi ada juga orang yang hidupnya sepanjang hidupnya mengerjakan pekerjaan ahlun nar, pekerjaan orang-orang yang bermaksiat, zalim dan lain sebagainya. Tapi di saat-saat mendekati akhir kehidupannya Allah berikan hidayah sampai kemudian dia bertobat dalam keadaan sebenar-benarnya, maka di titik itulah dia akan kemudian diwafatkan Allah dalam keadaan husnul khatimah. Makanya doa yang kita minta apa Bapak Ibu? Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Ya Allah, tutuplah kami semua usianya ini di dalam husnul khatimah, dan jangan ya Allah kami tutup usia-usia kami dalam keadaan su'ul khatimah. Maka Sya'ban selain daripada syarafun adalah huruf ainnya ulia atau uluun, tinggi, kuat, luhur, yaitu bulan ini tadi diangkat derajatnya, yang berhasil diauditnya bagus, maka juga akan mendapatkan kedudukan yang baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara huruf ba-nya adalah albir wal barakah, yaitu kebaikan dan keberkahan, karena kita akan banyak mendapatkan kebaikan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di dalam lintasan sejarah umat Islam, setidaknya ada 3 peristiwa besar yang terjadi di dalam kalender bulan Rajab, ataupun di dalam konteks kita hari ini di bulan Sya'ban. Nah, apa saja itu? Yang pertama adalah Nabi SAW ketika hijrah ke kota Madinah, maka sebelumnya kalau di Mekah itu Bapak Ibu, kalau bahasanya Nabi menghadap Baitul Maqdis. Nah, ini Baitul Maqdis. Atau gini deh. Ini Baitul Maqdis. Maka Ka'bah Baitullah itu di depannya.
Jadi kalau menghadap kiblat, posisinya walaupun menghadap ke Baitul Maqdis, tapi hakikatnya menghadap ke Baitullah. Tapi begitu kemudian hijrah ke Madinah, maka posisinya berubah. Kalau yang di sini adalah bahasanya Baitul Maqdis, maka ternyata Ka'bahnya ada di arah jam 5 atau jam 7. Ya kalau Bapak Ibu biiznillah ziarah ke Tanah Suci, kemudian city tour di kota Madinah, maka itu ada satu monumen yang dimana Rasulullah ketika di satu waktu sholat zuhur, kemudian pandangannya seakan-akan menengadah ke langit karena pengen kiblatnya jangan ke Baitul Maqdis, tapi ke arah Baitullah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan apa yang diinginkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga 2 rakaat Nabi salat zuhur itu menghadap Baitul Maqdis, dan 2 rakaat berikutnya sebelum itu Allah turunkan ayat. Turunnya surah Al-Baqarah ayat 144. Jadi dalam surat Al-Baqarah 144 ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad nara taqalluba wajhika fis samaa falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, sungguh kami sering melihat mukamu ya Muhammad menengadah ke langit, maka sungguh kami akan palingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Al-ayah. Maka inilah yang kemudian menjadi momentum berpindahnya kiblat umat Islam setelah sebelumnya menghadap ke Baitul Maqdis hanya menghadap kepada Baitullah. Ini apa maknanya? Maknanya salah satunya Nabi SAW itu nggak suka kalau diri beliau dan umatnya disebut sebagai umat yang membebek, apa? Umat yang follower, umat yang sifatnya cuma ngikut-ngikut umat lain. Ini harga diri Bapak Ibu. Karena kita kadang-kadang tanpa sadar dalam hidup ini kan suka ngikutin orang di luar kita, betul? Nah, apalagi ketika Rasulullah hijrah, cemoohan, katanya dapat risalah dari Allah, tapi kok nyatanya menghadap kiblatnya sama kita. Nah itu. Maka Nabi pun bahkan menegaskan dalam satu hadis yang lain, jangan kita hidup itu tasyabbuh. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa orang yang mengikuti ataupun bersikap tasyabbuh seperti daripada umat lainnya, maka dia sama dengan golongan itu. Ya, jadi kalau kita hari ini kadang-kadang karena alasan ingin acara lancar, biasanya kita nih kalau acaranya lancar ngundang pawang hujan, ya kan? Biar apa? Biar nggak turun hujan. Makanya ada dulu pawang hujan yang ngaku-ngaku bawa remote, ya kan? Bahkan ada teman-temannya. Ya, tapi ala kulli hal hujan juga, karena hujan itu adalah di antara ya min junudillah, tentara-tentaranya Allah. Kita tuh kadang-kadang kalau bahasa hujan udah bawaannya males saja, ya enggak? Padahal kalau giliran panas kita minta sama Allah biar dikasih hujan. Begitu hujan dikasih, tak panas. Yang salah hujannya apa kita, Bapak Ibu? Nah, ini yang perlu kita waspadai. Jangan kita mencela dari apa yang menjadi tanda-tanda kebesaran Allah. Salah satunya hujan. Kalau hujan turun, jangan kita bilang innalillahi. Tapi kita doakan Allahumma shayyiban nafi'a, ya kan? Ya Allah, jadikanlah hujan yang turun ini jadi manfaat. Tapi kalau memang ternyata kita hari ini kemarin 2 hari sebelum sekarang, enggak, 3 hari sebelum sekarang, hari apa itu, Kamis Jumat, itu kan hujan hampir seharian, 2 harian ya.
Makanya di Jakarta, Bekasi, daerah Tangerang sebagian itu udah tergenang. Maka begitu di hari Jumat, orang Rabu, Kamis hujan 2 harian, Jumat orang udah bilang, ramalan BMKG, Jakarta dan Banten akan ada cuaca ekstrim. Kemudian terjadi badai. Dan ternyata alhamdulillah enggak. Walaupun bukan berarti kita nggak boleh percaya sama BMKG, ya emang percaya kita sama Allah ya. Tapi karena ada orang yang kemudian ya udahlah kalau gitu nggak usah ngantor aja, biar kita WFA, work from anywhere. Jadi sekarang orang itu pun nggak masuk ke kantor, kerja di mana aja, Bapak Ibu. Namun ala kulli hal, akhirnya seakan-akan memandang hujan itu musibah. Padahal yang jadi musibah bukan karena hujannya, tapi karena ulah tangan kita sendiri. Yang daerah serapan harusnya jadi serapan air, malah justru dibangun pemukiman. Akhirnya airnya nggak ada, mau keluar kemana, mau diserap kemana, ujungnya mengakibatkan genangan air, bahkan sampai banjir. Nah, di satu sisi tadi ada orang yang, nggak apa-apa kan namanya juga ikhtiar, biar acara kita lancar. Padahal percaya kepada pawang hujan, itu salah satu tanda imannya enggak sempurna, bahkan bisa jadi cacat. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW ketika Madinah pernah mengalami paceklik, itu ada masjid di luar Masjid Nabawi namanya Masjid Ghamamah, Masjid Awan. Dan di sini juga Rasulullah melaksanakan sholat Id. Jadi ketika kemudian Madinah paceklik, Nabi beserta para sahabat sholat sunnah istisqa, ya bahasanya minta diturunkan hujan, dan biiznillah turun hujan. Jadi dalam Islam pun ada caranya, termasuk apa? Kalau kita pengen dikasih hujan ataupun ditunda hujan, itu ada caranya. Bukan kemudian potong kompas, kebanyakan orang melakukan ini, kita ngikut, maka kita tasyabbuh. Februari katanya Valentine's Day, kemudian kita ikut sama dengan mereka. Maka oleh karenanya Rasulullah mengajarkan umat Islam tuh harus punya harga diri. Karena dalam Quran surat As-Saff ayat yang ke-9 ini jelas bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan dudukan umat Islam itu. Apa? Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Dialah Allah yang telah mengutus seorang rasul dengan risalah agama yang hak, yang benar. Untuk apa? Liyudhhirahu 'alad dini kulli, untuk dizahirkan, ya, dijelaskan, diterangkan di atas agama-agama yang lain. Walaupun orang-orang musyrik itu nggak menyukainya, Bapak Ibu. Makanya sekarang banyak upaya-upaya mengkerdilkan Islam. Seakan-akan Islam itu ajaran yang cukup cuman di masjid, tapi nggak usah masuk kantor, nggak usah ngobrolin politik, nggak usah masuk pemerintahan. Akhirnya apa? Umat Islamnya jadi umat yang dikorbankan. Nah, ini pembelajaran. Di antaranya peristiwa daripada berpindahnya kiblat dari arah Baitul Maqdis menuju Baitullah yang ada di Makkatul Mukarramah. Dan kemudian ada lagi ayat yang kedua, yaitu turunnya ayat mengenai perintah bersolawat. Surat Al-Ahzab ayat 56. Insya Allah ayatnya hafal semua. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi ini ayat juga turun di bulan Sya'ban, termasuk perintah kita berpuasa di bulan suci Ramadan. Itu terjadi di bulan Sya'ban 2 Hijriah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maka inilah yang menjadi perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk
kewajiban berpuasa di bulan suci Ramadan. Dan insya Allah kita kurang dari 25 hari ke depan, kita akan bertemu kembali dengan bulan suci Ramadan. Semoga Allah sampaikan kita di bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Adapun huruf alif artinya adalah ulfatun atau kelembutan, dan nunnya adalah nur wan ni'mah, cahaya dan kenikmatan yang Allah berikan di dalam bulan Sya'ban. Maka salah satunya apa? Perbanyak daripada ibadah dan amal saleh kita. Salah satunya apa? Nabi di dalam hadis yang disebutkan di atas menyebutkan, fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im. Maka karena ini bulan di mana amal kami diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka oleh karenanya aku amat suka saat amalanku dinaikkan sementara aku di dalam keadaan berpuasa. Dan Ummul Mukminin Siti Aisyah radhiyallahu anha mengabarkan bahwa Rasulullah tidak ada puasa yang lengkap 1 bulan penuh kecuali bulan suci Ramadan. Tapi tidak ada bulan di mana Rasulullah memperbanyak, hampir sebulan berpuasa itu adalah pada bulan Sya'ban. Karena ini adalah contoh dari Nabi, kita pun bisa mengikuti sebagai salah satu upaya mempersiapkan diri menjelang datangnya bulan suci Ramadan. Karena apa yang perlu kita persiapkan? Ada al-isti'dadul imaniyah, persiapkan iman. Karena yang dipanggil Allah untuk daripada melaksanakan kewajiban berpuasa adalah orang-orang yang beriman. Ya ayyuhal ladzina amanu. Jadi persiapkan iman kita. Apa di antara indikator keimanan? Banyak. Kita bisa buka Quran surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11. Kita bisa buka juga surat Al-Anfal ayat yang kedua sampai ayat yang keempat. Di antaranya, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Maka setidaknya ada 5 itu. Yang pertama, kalau dia berzikir kepada Allah, wajalal qulub, ada ketergetaran hati. Zikir itu bukan hanya gerak lisan, Bapak Ibu. Syekh Ibnu Athaillah mengatakan ada 4 level zikir. Level yang pertama itu berada di dalam kelalaian, tapi masih zikir, itu bagus. Tapi yang lebih baik lagi, kalau dia zikir menghadirkan fikirannya, merenung, tafakkur, itu di atas yang pertama. Kemudian ada zikir yang melibatkan hati, mentawajuhkan hatinya kepada Allah. Maka ini lebih baik lagi daripada yang 2 sebelumnya. Tapi puncak zikir adalah ketika dia menikmati secara keseluruhan dan akhirnya merasakan kelapangan di dalam dadanya. Karena alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Esensi zikir itu bukan tentang kita mengawang-awang, Bapak Ibu, tapi ukuran paling sederhana, apakah dengan zikir kita itu membuat dada kita semakin lapang atau sebaliknya. Yang kedua, kalau dia membaca ayat Allah, apakah qauliyah ataupun kauniyah, bertambah keimanan. Ngaji, nambah nggak iman kita? Lihat kebesaran Allah di semesta ini, nambah nggak iman kita? Kalau nambah, itu berarti masih ada tanda iman di dalam hati kita. Dan dia hanya bergantung, total berserah, total bergantung hanya kepada Allah. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Hanya kepada Allah saja orang beriman itu bertawakal. Karena dia meyakini tidak ada tempat bersandar yang lebih baik, tujuan yang lebih utama selain hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menjamin bahwasanya wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Siapa yang bergantungnya kepada Allah, tawakalnya hanya kepada Allah,
maka Allah akan mencukupkan segala apa yang dia butuhkan. Dan begitupun daripada yang dua ayat berikutnya, yaitu orang yang dia menegakkan sholat, mendirikan sholat, menginfakkan hartanya di jalan Allah, mereka itulah orang-orang beriman yang sebenar-benarnya. Ulaika humul mu'minuna haqqa. Dan apa yang didapat? Darajatun inda rabbihim, punya derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, wa maghfiratun wa rizqun karim. Dia dapat ampunan Allah dan diberikan rezeki yang mulia. Maka inilah dorongan kita Bapak Ibu yang dirahmati Allah, agar kita bisa mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya di bulan Sya'ban ini. Karena bulan Rajab adalah bulan untuk menanam, bulan Sya'ban itu adalah bulan untuk menyiram, dan insya Allah bulan Ramadan adalah bulan untuk memanen amal-amal kebaikan kita, supaya kita bisa lepas landas, tinggal ngegas. Kita persiapkan dari sekarang. Banyak orang yang ketika dia kemudian masuk di Ramadan kaget, bahkan desersi baru di awal-awal Ramadan. Maka kenapa? Karena tidak mempersiapkan iman. Kemudian persiapkan daripada ilmu, bagaimana kita memahami Ramadan, segala amaliyah yang ada di dalamnya. Berikut amal-amal yang kita bisa sertakan di hari-hari sekarang. Ditambah persiapan dari harta-harta kita agar bisa lebih optimal mengikuti keteladanan Rasulullah SAW. Dan dikabarkan bahwasanya ketika Jibril datang melihat Nabi, maka di bulan suci Ramadan Nabi itu di luar bulan Ramadan dermawan, tapi begitu di Ramadan lebih dermawan lagi. Bahkan kedermawanan Nabi itu melebihi kecepatan angin berhembus. Baik banget Nabi itu. Dan tentunya adalah persiapan hati kita. Karena ibadah itu nggak sekedar tentang amaliyah gerak raga Bapak Ibu. Sholat bagus raganya, tapi kalau hatinya nggak nyambung, hatinya itu selain kepada Allah, maka sholatnya itu nggak memberikan dampak di dalam kehidupannya. Maka sekarang ada orang bilang, ya ada orang sholat tapi kok masih selingkuh, kok ada orang sholat masih berbuat zalim, kok ada orang sholat tapi masih bohong. Maka bukan karena sholatnya yang salah, tapi karena dia tidak benar melakukan sholatnya. Karena apa ukuran seseorang kalau benar sholatnya? Inna sholata tanha anil fahsya iwam munkar. Jadi kalau dia bahasanya sholatnya betul, dia akan jadi orang baik. Yaitu apa? Mencegah perbuatan keji dan mungkar. Namun di antara yang nggak seneng kalau kita bahasanya berada di dalam koridor kebenaran, siapa Bapak Ibu? Siapa? Setan. Nah, kenapa kita perlu bahas setan? Maka di dalam kitab Minhajul Abidin kita sudah masuk di aqabah yang ketiga, yaitu tahapan menaklukkan penghalang, al-awaik. Dan ketika kita bicara al-awaik di sini, kita sudah membahas ada 4 penghalang, 2 yang sudah kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Apa yang pertama? Yang menghalangi daripada seorang hamba melakukan ibadah yang sebenarnya dalam meniti perjalanan spiritual menggapai cintanya Allah. Yang pertama adalah ad-dunya. Apa? Dunia. Dunia ini diantara kenapa disebutkan sebagai penghalang? Karena dia melalaikan. Karena dia melalaikan. Ada satu ayat, kita coba buka dulu ya Bapak Ibu. Tapi insya Allah kalau jamaah at-taqwa ini kelihatannya adalah min ahlil Quran, ya. Karena ngajinya nggak megang Quran. Insya Allah sudah hafal 30 juz di luar kepala. Ya. Oke, kita buka ayatnya sedikit tentang dunia. Ayat ke-20 surat Al-Hadid. Ada? Yang pegang Quran digital boleh, yang nggak megang Quran buka hafalan boleh, ya kan? Kalau nggak ngambil mushaf. Karena di sini Allah mengawali ayatnya Bismillahirrahmanirrahim.
i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. I'lam, ketahuilah. Ini kalau Allah sudah mengingatkan, ya, bahwasanya bukan berarti orang-orang nggak sadar, tahu tapi boleh jadi dia nggak sadar karena dia nggak tahu bahwasanya apa hakikat dunia ini. Disebutkan apa? Annamal hayatud dunya la'ibun. La'ibun itu ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan. Sesenang-senangnya kita main sesuatu, ada game overnya nggak Bapak Ibu? Ibu Bapak seneng main bola, ada nggak orang main bola sampai 1 kali 24 jam nggak berhenti gitu? Nah, ini tabiat permainan. Sesuka apapun kita terhadap sebuah permainan pasti ada akhirnya. Begitupun kehidupan dunia. Sesuka-sukanya kita di dunia, jangankan kita. Nabi SAW diingatkan oleh malaikat Jibril, ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyit. Wahai Muhammad, hiduplah sesukamu karena engkau sesungguhnya pasti bakal mati. Ini yang membuat kita game over. Nggak ada orang yang hidup di dunia ini hidup abadi. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Jadi kita semua sedang nunggu antrian, dan dalam nunggu antrian itu Allah ujikan, ada kebaikan, ada keburukan, dan itu yang nanti akan mempersiapkan kita untuk kembali kepada Allah. Bagaimana kebaikan yang kita lakukan, keburukan yang kita kerjakan. Nah, ini adalah la'ibun walahun. Walahun itu artinya adalah kesenangan, ya. Dalam konteks kita adalah sesuatu yang melalaikan. Sesenang-senangnya kita ngelawak, berhumor, apa ada orang ketawa terus-terusan? Sesenang-senangnya nonton drakor dracin, apa nggak begak nonton drakor dracin? Sampai akhirnya suaminya tidur, apakah suamiku ini seorang miliarder yang sedang menyamar, ya? Tapi ala kulli hal, ini adalah tabiat wazinatun, dan perhiasan, ya, perhiasan. Orang senang ketika punya perhiasan, semakin mewah semakin flexing, pencitraan, ya. Maka hati-hati. Padahal bisa jadi itu ketika kita wafat nggak akan kita bawa pulang. Miliarder sekaya apapun, pulangnya hanya ya di dalam lubang 1 kali 2 meter, kan begitu. Dan kemudian watafakhurun bainakum, yaitu bermegah-megahan di antara kalian. Udah punya perhiasan, tapi kalau bahasanya enggak merasa lebih dari yang lain, masih ada yang kurang. Kalau disaingi, merasa menderita. Dan bahkan watakathurun, ya, watakathurun fil amwali wal aulad, dia berbangga-bangga tentang banyaknya harta dan anak itu. Bahkan para ulama ketika menafsirkan ini bukan hanya saja gambaran dunia, tapi itu etape hidup kita, Bapak Ibu. Jadi kalau bahasanya itu permainan level anak-anak. Makanya kalau anak-anak ke masjid, namanya juga anak-anak. Kalau dia main, dia bercanda. Jangankan anak-anak zaman sekarang, anak-anak zaman Nabi, ada cucu Nabi, Nabi lagi jadi imam, dia naik kuda-kudaan. Apa dibentak itu cucu Nabi? Kan enggak. Bahkan Nabi memberikan ruang agar cucunya itu sampai puas naik kuda-kudaan di atas punggung Nabi. Maka kami pun alhamdulillah Bapak Ibu, ketika misalkan ada aktivitas sholat di rumah, itu ada anak ke-9, umurnya baru 3 tahun itu. Jadi kalau bahasa lihat abinya pas lagi sholat di rumah, maka kemudian dia naik di atas punggung. Ya kan namanya punggung kita begini, nyerosot jatuh. Maka sebelum jatuh kita bangun.
Kenapa? Membiasakan anak itu cinta kepada masjid, senang dalam melaksanakan ibadah, itu adalah proses mupuk. Jangan sampai anak-anak kita ke depan takut datang ke masjid, habis ke masjid dimarahin mulu sama bapak-bapak. Akhirnya dia datang ke klub malam. Karena di klub malam itu disambut dengan gegap gempita dan sukacita. Maka ini harusnya masjid, ramah anak-anak. Kemudian setelah fase permainan tadi yang melalaikan, usia di atas anak-anak apa? Ya, diantaranya adalah usia pra-remaja atau remaja. Ya, kadang kalau remaja itu ngerasa yang paling benar, ya kan? Ada satu di antara tabiat yang kurang baik, kalau dinasihatin suka nggak mau. Pokoknya kelihatannya keren. Naik motor, biasa orang pakai naik motor biasa begini, tapi begitu dia direkam, maka naik motornya sambil berdiri, ya kan? Atau sambil tiduran, tahu-tahu jatuh mati, ya kan? Nah, itu melalaikan. Banyak orang-orang yang tanpa sadar berada dalam usia yang seperti ini, walaupun kadang sudah lanjut, ya kan? Karena pengen bahasanya melalaikan. Perhiasan, nah ini udah mulai pra-dewasa. Ya, pra-dewasa, akhirnya dia kerja, mulai punya sesuatu, pengen punya mobil, pengen punya emas gitu kan. Kemudian masuk dalam fase bermegah-megahan. Ya, ini akhirnya ketika punya mobil satu, saya pengennya lebih dari itu, ya kan. Pengen jabatan yang lebih tinggi. Dan watakasurun ini adalah usia lanjut. Ya, biasanya kan kalau sudah usia lanjut reunian, yang diomongin apa Bapak Ibu? Ya, ini saya masih punya aset di sini, anak saya kuliah di sana, kerjanya di situ. Itu tabiat. Bahkan Allah menggambarkan seperti seorang petani yang membanggakan daripada hujan ketika turun, kemudian ya membuat daripada tanaman itu menguning, tapi kemudian hancur kering. Nah, jadi jangan sampai kita itu terjebak dengan dunia. Karena dunia ini adalah merupakan keadaan yang sangat singkat dan sementara. Sehingga abadi itu adalah kehidupan akhirat. Kuncinya apa? Obatnya zuhud dan qanaah. Jadikan dunia itu sarana bukan tujuan. Yang kedua, di antara al-awaik yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah adalah makhluk. Makhluk. Karena ada orang yang ketika dia ibadah, yang dia cari bukan Allah, tapi siapa? Pandangan manusia. Dan ternyata hidup mencari pandangan manusia itu capek apa enggak Bapak Ibu? Capek. Sudah capek, sudah gitu celaka lagi. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un. Ini orang sholat aja di surat Al-Maun ini masih bisa celaka, bisa dapat neraka uil. Kenapa? Satu, sholatnya lalai, dan yang kedua dia riya. Bahkan dalam surat An-Nisa itu digambarkan di antara ciri seperti orang munafik. Kalau diajak sholat, malas. Kalau giliran sholat, pengennya dilihat orang. Dipuji terbang, dicaci tumbang. Nah, ini. Kalau orang dia sibuk mencari pandangan makhluk, maka boleh jadi dia nggak akan mendapat apa-apa di dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di dalam kitab ini bahwasanya orang yang hidupnya ria, cari ridho manusia, takut celaan manusia, akhirnya ibadahnya nggak lurus. Tadi imam kita membacakan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Obatnya ini ikhlas, just focus on Allah. Dan kita hanya bergantung kepada Allah. Karena ada 4 anak tangga yang menjadikan bagaimana seorang manusia itu bergantung. Anak tangga pertama,
Kalau dia bergantungnya kepada nafsu dan syahwatnya saja, maka ini namanya anak tangga nyasar. Apa Bapak Ibu? Nyasar. Orang kalau hidupnya cuma ngikutin nafsu, dia cuma mengikuti syahwatnya aja, maka bukan cenderung, dia pasti nyasar. Ya, jadi orang LGBTQ+, ya. Kan dia bilang yang penting sama-sama cinta, mau laki-laki sama laki-laki kek, perempuan sama perempuan kek. Tapi itu namanya nyasar, menentang sunnatullah. Maka ini yang pertama. Ada dia bergantung lebih banyak kepada makhluk daripada ke Allah. Maka naik anak tangga kedua, namanya gusar. Apa? Gusar. Yang pertama tadi apa? Nyasar. Yang kedua, gusar. Maksudnya apa? Orang kalau hidup ngikutin orang aja selain daripada Rasulullah SAW, maka peluangnya pasti dia akan kecewa. Pas lagi dapat seneng, pas lagi nggak dapat, kecewanya luar biasa. Anak tangga yang ketiga, dia mulai bergantung kepada Allah walaupun ada ke makhluk dikit-dikit, maka dia akan lebih kuat. Namanya tegar. Apa? Tegar. Maka orang yang dia sudah bergantung ke Allah lebih kokoh menghadapi cobaan dan episode dalam hidup. Dan puncaknya adalah ketika dia bergantung hanya kepada Allah, maka dia sampai anak tangga yang namanya sadar. Ya, jadi dia sadar dirinya bahwa dia hamba, bukan Rob. Makanya ada satu yang diingatkan oleh generasi sebelum kita, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang dia sadar, kenal dirinya, maka dia akan sadar, dia akan kenal Robnya. Yang ketiga, yang hari ini sebetulnya kita akan bahas, karena insya Allah di Ramadan nanti kita libur ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti pembahasan kitab ini pun akan dilanjutkan setelah Ramadan. Tapi sebagai sebuah bekalan, ini cukup panjang Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita bahas bagaimana penghalang-penghalang ini saja sudah diikhtisar, dirangkum. Dan dirangkum saja ini lebih daripada 20 halaman. Maka terkadang kita perlu mengangkat dari yang sebelumnya supaya ada ketersambungan. Dan penghalang yang ketiga ini adalah syaitan. Nah, siapa setan itu Bapak Ibu? Siapa setan? Ya, salah satu di antara kalangan bangsa jin. Dan dia adalah anak cucunya iblis. Nah, jadi gambarannya begitu yang paling sederhana. Karena di dalam surat Az-Zariyat Allah menyebutkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka di antara kenapa kok jin dulu baru manusia? Karena jin diciptakan lebih dulu daripada manusia, dan jin itu ada yang beriman dan ada yang kafir. Di antara yang kafir bahkan menjadi pimpinan di atas pimpinan seluruh bangsa jin yang kafir, namanya iblis. Ya. Jadi makanya cerita tentang bagaimana Nabi Adam itu bisa terbujuk rayu oleh iblis. Ini sempat dibahas oleh Gus Baha. Jangan sampai kita itu seakan-akan nyalahin daripada Nabi Adam. Wah, kita nih ada di dunia gara-gara Nabi Adam. Enggak. Apakah Nabi Adam itu mudah tergoda oleh iblis? Sebetulnya enggak. Hanya saja lantaran iblis bersumpah atas nama Allah. Demi Allah, kalau engkau enggak makan buah ini, maka engkau nggak akan berada lama di dalam surga. Dan yang namanya Nabi Adam, Bunda Hawa, kalau orang ataupun makhluk itu sudah bersumpah atas nama Allah, nggak mungkin dong dia bohong. Karena dia meyakini kebesaran Allahnya itu, maka dia lakukan itu. Dan inilah memang yang menjadi tipu daya iblis beserta anak cucunya, Bapak Ibu. Maka kalau kita melihat, ini ada yang menarik ya. Kalau kita
Buka Qur'annya surah Al-A'raf ayat 17 ya. Surat Al-A'raf ayat 17. Maka kita akan dapati ada 4 strategi setan. Ya, ada 4 strategi setan di dalam menggoda manusia. Tapi singkat saya. Al-A'raf ayat 17. Sudah ketemu Bapak Ibu? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Ini kalau bahasa kita ikrarnya iblis, misi utama iblis beserta dengan anak cucunya syaitan. Setelah bahasanya mereka gara-gara enggak mau sujud sama Adam, maka mereka kan di downgrade di neraka. Nah, tapi dia minta tangguh, ya Allah biar saya punya waktu yang panjang agar bisa goda anak cucu Adam, karena gara-gara mereka ini yang menyebabkan mereka itu ada di dalam neraka. Nah, apa komitmen? Wah, ini bahasanya sampai komitmen ya. Komitmen iblis. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim. Kemudian saya akan datangi mereka itu dari depan. Dari depan. Dan kemudian wa min khalfihim, dari belakang, wa an aymanihim, dari sebelah kanan, wa an syama'ilihim, dan dari kiri mereka. Wa la tajidu aktsarahum syakirin, dan engkau akan tidak mendapati kebanyakan mereka itu yang taat kepadamu, bersyukur kepadamu. Nah, ini disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Apa maksudnya setan itu, iblis itu datang dari depan, dari belakang, dari kiri, dari kanan? Singkat saja Bapak Ibu. Anda selisihi waktu syuruk ya. Beberapa menit, 5 sampai 10 menit. Karena kalau sholat syuruk masuk, kita jangan pas saat itu sholat. Karena itu waktu yang haram untuk sholat berbarengan matahari terbit. Makanya selisihi 5 sampai 10 menit. Jadi dari depan itu adalah tipu daya tentang masa depan. Dibuat kekhawatiran, ketidakpercayaan tentang akhirat. Tentang akhirat. Udahlah, YOLO, you only live once. Kan hidup cuma sekali, nggak usah sibuk mikirin nanti masuk surga sama neraka. Emang Ustadz aja udah pernah ke surga apa ke neraka kan gitu. Maka dibuat keraguan-raguan tentang kehidupan akhirat. Akhirnya kalau dia mau sedekah, wah ntar kalau saya kasih sekarang, nanti saya nggak punya uang. Kebakhilan itu diantaranya ditiupkan daripada godaan setan. Makanya kita giliran infak sedekah mirip, ya kan? Tapi giliran lagi datang ke mall, kira-kira mirip apa enggak? Sekarang contoh, Bapak Ibu bawa 1 juta ke masjid, gede apa kecil? Banyak apa sedikit? Tapi begitu ke mall, ke taman hiburan, kira-kira bawa 1 juta, dikit apa banyak? Kenapa bisa gitu? Ini dibuat keraguan-raguan. Padahal lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Belum dikatakan kebaikan yang paling sempurna sebelum kalian memberikan apa yang paling kalian cintai di sisi Allah. Salah satunya apa? Harta-harta kita. Kita kalau banyak harta tenang. Tapi kalau lagi nggak banyak harta, gelisah. Bahkan duduk ikut pengajian juga nyari senderan biar nggak kelihatan sama ustadz ya. Tapi Bapak Ibu, kenapa saya bilang begitu? Setan memang membuat ragu tentang kehidupan akhirat. Tadi Ustadz kita sudah membacakan
yaitu salah satu dalam surat Al-Lail. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Maka barang siapa a'ta, memberi di jalan Allah, bersedekah, wattaqa, dan bertakwa, dan kemudian dia wasaddaqa bil husna, membenarkan kebenaran janji dari Allah dan Rasulnya, maka itu fasanuyassiruhu lil yusra, maka Allah akan menjadikan jalan kemudahan dalam hidup. Kalau kita hari rezeki lagi seret Bapak Ibu, itu tanda apa? Kalau kita pengen rezeki kita meningkat, justru harusnya kita banyakin sedekah. Karena kita setelah berusaha terus bilang, cuman segini aja. Padahal bukan segini aja, kata Allah. Segini dulu. Kalau nanti Allah kasih, Allah akan tambahin. La in syakartum la azidannakum. Tapi kalau cuma bilang, cuman segini aja, itu sama aja apa? Mutus tali keberkahan dari Allah. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Maka kita memahaminya gitu. Setan tuh seneng godain, gak usah percaya sama akhirat. Makanya di dalam lanjutan ayatnya tadi, wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Dan barang siapa yang bakhil, ini kan lawannya a'ta, senang memberi. Bakhil tuh pelit ya. Kalau giliran buat Allah ngitung-ngitung, tapi kalau giliran untuk dunia nggak pernah ngitung. Wastaghna, nah ini virus yang juga membahayakan. Apa itu? Istaghna, dia ngerasa nggak butuh Allah. Hidup ini kan tergantung kita mau kerja apa enggak. Kalau kerjanya bagus dapat, dan dia seakan-akan nggak meyakini Allah yang membukakan rezeki untuk dia. Orang yang istaghna itu ketipu, dan dia bahkan nggak percaya. Wa kadzdzaba bil husna, apa iya nanti di akhirat diganti 10 kali lipat, 100 kali lipat ya. Makanya fasanuyassiruhu lil usra, maka itulah yang menjadi jalan kesusahan buat dia, kesulitan buat dia. Jadi kalau kita mau dimudahkan menghadapi syaitan itu tadi, yakin dengan janji Allah bahwa kehidupan akhirat itu lebih baik. Walal akhiratu khairul laka minal ula wal akhiratu khairu wa abqa. Cuman pertanyaan, kita yakin apa enggak? Kayak duduk kayak begini, kita ngerasa jerih apa enggak Bapak Ibu? Tapi kita duduk bermajlis ini, kalau niatnya karena Allah, balasannya luar biasa. Apa? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang memudahkan jalannya menuju majelis ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surganya Allah. Pengen masuk surga Bapak Ibu? Pengen nggak? Pengen aja apa pengen banget? Siapa yang siap berangkat sekarang? Ya, nanti dulu Ustaz ya kan? Jadi di depan, min khalfihim, di belakang. Maksudnya apa? Ya itu tadi, dibuat indah dunia. Dibuat indah dunia. Kan lawannya akhirat dunia. Jadi dibuat indah segala apapun aktivitas dunia. Udah ngaji mah jangan lama-lama. Kan mau sepedaan sampai siang nanti ya kan? Mohon maaf ya, kok jadinya membandingkan dengan aktivitas yang masih positif ya. Mungkin kalau positif ya, daripada ngaji Ustadz mendingan nonton drakor ya. Nah misalkan itu. Kita tuh kadang-kadang kalau urusan akhirat pengennya cepet-cepet, tapi kalau giliran dunia pengen lama-lama. Contoh, kalau giliran nanti Ramadan, senengnya milih imam yang mimpin taraweh, bacanya panjang apa pendek? Panjang apa pendek? Yakin bisa kita sholat imamnya baca pendek?
Allahu Akbar, pendek, kan nggak boleh. Dan saya berdoa mudah-mudahan saya dapat kesempatan ngimamin di At-Taqwa ya, berapa lama. Saya pengen jajalin masih kuat nggak ya? Ya, bukan masih kuat apa-apa. Kita kalau ngikutin Rasulullah benar, rasanya sulit sekali. Makanya kenapa Rasulullah sholat malamnya 11 rakaat? Karena satu rakaatnya pernah diikutin para sahabat. Habis Al-Fatihah baca Al-Baqarah. Kata sahabat habis Al-Baqarah ruku nih dalam hati. Ternyata Rasulullah nyambung Ali Imran. Habis Ali Imran baca lagi An-Nisa. Itu satu rakaat. Coba kalau ada imam di At-Taqwa baca Al-Baqarah, kira-kira kita temenin atau tinggalin Bapak Ibu? Nah, makanya insya Allah. Tapi mudah-mudahan imam-imam di Masjid At-Taqwa ini qari, hafidh. Tapi yang paling penting tadi, nyambung. Jangan kita sholat tuh nggak nyambung ke Allah. Nah, jadi bahasanya kita giliran Ramadan pengen imamnya cepat. Tapi kalau nonton konser, ya, walaupun dia dapat di tribun, diri-diri, jingkrak-jingkrak, hujan-hujan, berjam-jam dia kuat. Betul nggak? Siapa yang kayak gitu? Ada nggak di sini orangnya? Yang mana orangnya? Anak-anak muda kita kalau nonton konser, tokoh musik itu, apalagi datang dari luar negeri, bela-belain, berdiri hujan-hujan di lapangan berjam-jam, giliran diajakin ke masjid, ngaji baru 20 menit, besok kamu datang lagi. Ustadznya panjangan dikit ceramah langsung di blacklist, tolong Pak Haji besok-besok Ustadz ini jangan diundang lagi ya kan. Maka Bapak Ibu, itu dunia tuh begitu. Tadi sudah kita singgung surat Al-Hadid ayat 20. Kita tuh kalah sama permainan. Anak-anak yang di bawahnya remaja, ada lagi yang senang main game online. Maka subuh-subuh kayak gini Pak Bu, ajak anak kita ke masjid. Biasakan dia ke masjid. Coba kalau udah nonton TV, main gadget, bahkan nggak ingat waktu, ya. Giliran suruh baca Quran, malas. Nah ini godaan-godaan setan. Ya. Terus apa lagi? Dari sebelah kanan, ya bahasanya dibuat apa namanya, kebaikan itu kayak nggak penting gitu. Ya akhirnya kalaupun dia melakukan kebaikan tadi, dia nyari pandangan makhluk, ria, ujub, takabur, sombong, sum'ah. Dari sebelah kiri dibuat indah keburukan dan maksiat itu. Ya kan ntar kalau udah buat dosa, ente bisa minta ampun sama Allah kan diampuni ya. Orang yang kayak begini tertipu Bapak Ibu. Makanya kita jangan nunda-nunda istighfar, taubat. Kenapa? Kita nggak pernah tahu. Dan kalau ini terjadi, akhirnya inilah yang menggelincirkan manusia. Dan giliran nanti di waktu di padang mahsyar kan, kita bahasanya apa? Melihat ada orang-orang yang ketika di dunia itu diberikan kondisi seperti itu, atau dia memilih untuk seperti itu, ngelihat setan, ngelihat iblis di situ. Bahasanya apa? Ngadu sama iblis. Ternyata iblis berkhutbah. Ini namanya khutbah iblis. Khutbah iblis di mana itu? Qurannya surat Ibrahim ayat 22. Nah, ini perlu kita baca sedikit ya. Bismillahirrahmanirrahim. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إن كفرت بما أشركتموني من قبل
innal zalimina lahum adzabun alim. Ada yang mau baca terjemahnya boleh? Surat Ibrahim ayat 22. Ada yang mau baca terjemahnya? Sudah ketemu? Surat Ibrahim surat ke-14 ayatnya 22. Biar kita lihat bagaimana ketika kemudian syaitan itu berkata kepada orang-orang yang datang ke dia. Ada yang mau baca? Wah, boleh, abang baca. Pakai mic-nya. Boleh. Bisa nyala nggak? Oke, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar. Artinya apa? Setan juga ngaku bahwa yang Allah sampaikan itu adalah kebenaran. Lanjut. Ya, dan kemudian setan telah menjanjikan kepada kalian yang itu berbeda, bertentangan, berkebalikan dengan apa yang Allah janjikan, padahal dia sendiri menyalahinya. Terus ya, oke, ini namanya lempar batu sembunyi bakwan. Jadi bahasanya, saya nggak ada kekuasaan bisa menjadikan kamu bermaksiat, berbuat dosa, tapi saya cuma ngajakin doang, cuma niup-niupin doang. Ini berarti apa? Mau cuci tangan apa cuci piring? Nah, udah cuci piring sekalian ini. Terus oleh sebab itu cek. Nah, ya, oke. Oke, jangan nyalain saya. Salin aja diri ente sendiri. Ah, itu kan. Makin mantep nggak tuh setan? Lanjut. Yang dasar setan ya enggak? Lanjut. Ini dia menunjukkan dia sendiri nggak bisa nolongin kita. Karena apa? Dia juga nggak bisa nolongin dirinya sendiri. Terus, oke, sesungguhnya nah, jadi setan pun nggak benerin perbuatan kita melanggar aturan Allah dan seterusnya. Karena apa? Itulah gambaran daripada orang-orang yang zalim, dan dia akan mendapatkan siksa yang pedih. Apa itu zalim? Tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Lawan daripada adil. Nah, jadi Bapak Ibu, ini sebetulnya panjang pembahasannya, saya singkatkan saja. Karena setan itu adalah musuh yang menyesatkan dan nyata. Walaupun kita nggak ngelihat. Dia diciptakan dengan karakter memusuhi manusia lantaran tadi. Maka oleh karenanya semua upaya dia lakukan agar manusia itu bisa tergoda. Dan orang yang dia kemudian ingin mengalahkan setan, pengen nggak Bu Pak bisa ngalahin setan? Bisa nggak? Caranya gimana? Nah, dalam kitab ini Imam Al-Ghazali mengajarkan dua. Yang pertama, sesungguhnya sarana untuk mengusir setan itu adalah berlindung kepada Allah. Isti'adah. A'udzu billahi minasy, minimal itu. Kita pagi, petang itu baca
A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Itu di antara isti'adah kita. Anak baru lahir jangan bilang lucunya lucu. Tapi baca a'udzu bikalimatillahi tammah wa min kulli syaitanin wa hammah wa min ainin lamah. Itu kita ngikut sunnah Nabi, karena anak yang baru lahir itu pun jadi sasaran setan. Makanya kita kalau bahasan selalu minta dibersamai Allah, Allah yang menjaga kita, maka setan nggak akan sanggup untuk menggoda kita. Tapi kok masih ada, bahkan ketika setan dibelenggu di Ramadan, kan setan itu katanya dibelenggu di Ramadan, betul ya? Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sufidati syayatin. Kalau datang Ramadan, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan dibelenggu. Tapi kok masih ada ketika datang ke masjid pakai sendal bagus, pulang nggak ada sendalnya. Kenapa masih ada orang yang berbuat buruk, yang tidak berbuat kebaikan? Banyak tafsiran, tapi salah satunya yang suka saya bilang, yang suka kami pelajari dari sebelumnya, karena manusianya sudah dapat sertifikasi namanya COS. Apa itu COS? Certified of Shaitan. Karena setan sudah mentraining dia 11 bulan. Giliran bulan ke-12, bulan ke-9 itu Ramadan, setannya dibelenggu, tapi dia udah pinter. Pinter nyolong, pinter berbuat maksiat, pinter berbuat dosa. Jadi Ramadan pun dia masih melakukan keburukan. Nah, ini kesempatan kita isti'adah, perbanyak minta ampun dan minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah jalan untuk mengalahkan syaitan adalah dengan sungguh-sungguh berjuang, memberontak dengan cara membantah, menolak dan menentangnya. Nah, oleh karena itu kita perlu kenal intrik-intrik syaitan, tadi udah kita singgung. Kemudian menganggap remeh ajakannya, jangan gampang tergoda sama syaitan. Dan hendaklah membiasakan berzikir kepada Allah di dalam lisan dan hati kita. Nah, jadi ini dan seterusnya ya. Ini sampai masuk kepada, saya ada satu bagian menarik. Bahwasanya di antara tipu daya syaitan itu memunculkan khawatir. Nah, saya khawatir nggak bisa berangkat haji tahun ini, saya khawatir sholat saya nggak khusyuk. Ini kadang-kadang kelihatan kayak benar, tapi ini salah satu godaan setan. Dan disebutkan oleh Imam Al-Ghazali, pangkal dari khawatir adalah bahwa Allah telah menyerahkan satu malaikat untuk mengurusi hati manusia. Nama malaikat ini adalah mulhim, di mana dia terus mengajak kepada kebaikan. Dan ajakannya itu disebut ilham. Di sisi lain Allah juga menetapkan ada setan yang menghadapi malaikat ini, disebut was. Dan ajakannya disebut waswasah. Kalau al-mulhim mengajak kepada kebaikan, al-waswas ini mengajak kepada keburukan. Nah, jadi ini kenapa kemudian bahasanya seorang manusia begitu lahir sudah dihadirkan dua ini. Ya, jadi dalam satu riwayat yang diungkap di dalam kitab ini, idza wulidal mauludu li bani adam qarana iblisu bihi syaitanan wa qarana Allahu bihi malakan. Ketika seorang anak dilahirkan, ketika anak itu dilahirkan, iblis menyertakan setan, sedangkan Allah menyertakan satu malaikat. Setan menempati bagian kiri dari hati, sementara malaikat menempati bagian kanan dari hati. Dan keduanya ini terus ngajak kepada hati manusia. Dan ada yang penyeru ketiga, yaitu hawa nafsu. Nah, ini makanya jadi nanti agak panjang, tapi intinya khawatir berlebihan jangan. Tapi punya rasa takut kepada Allah harus. Karena ketika kita khawatir, ini bisa saja
awalnya dari khatirah, lintasan hati. Ada khatirah syaitoniyah, dari setan, dibuat ragu, was-was. Ada khatirah insaniyah, ini kata Syekh Ibnul Qayyim, yaitu adalah hawa nafsu gitu ya, keinginan. Nah, sementara ada khatirah rahmaniyah, ilham, hidayah, petunjuk, taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karenanya kita perlu nanti, silakan Bapak Ibu murojaah kitab ini di rumah, baik yang terjemah ataupun kitab aslinya, bahwasanya kita perlu mengenali perbedaan antara khatirah yang baik dan yang tidak baik. Kemudian apa yang menjadi perbedaan munculnya, dan kemudian apa yang kemudian bisa kita lakukan terhadap hal demikian. Nah, ini yang disebutkan dalam 3 pasal di dalam kitab ini. Dan yang terakhir adalah, ini sebenarnya menarik ya, disebutkan adat. Kalau saya sebut 7 nanti, wah Ustadz tambah lagi ya. Tapi saya bahas singkat saja, boleh? 2 menit. Ini adalah mukhadi'at, tipu daya dari syaitan. Hiyal wa mukhadi'at minasyaitan, tipu daya dari syaitan. Yang pertama, tahapannya gini. Setan menghalangi manusia untuk berbuat ketaatan. Udahlah, gak usah berangkat ngaji, ya kan? Gak usah ke masjid, gak usah puasa, gak usah sedekah. Nah, itu dihalangi ya. Yang kedua, dia nyuruh manusia untuk menunda dulu. Nah, ini dia, Jumatan. Kalau Jumatan kita datangnya biasanya, lihat jamaah itu banyak sebelum waktu, di awal waktu, atau udah mau selesai. Kadang ada orang yang ditunda-tunda, bahasanya gini, belum juga Ustadz naik ceramah, nah itu. Belum juga Ustadznya ngimamin, padahal imamnya udah baca. Ustadznya belum juga bagian tahiyat, udah tahiyat kan berarti udah selesai. Makanya menunda-nunda itu termasuk daripada tipu daya syaitan. Maka kita diperintahkannya wasari'u, bahkan fafirru ilallah, berlari, bersegera. Kemudian setan juga menyuruh bersegera, tapi ya bersegeranya itu tergesa-gesa. Misalkan gini, saya udah doa Ustadz sekian tahun tapi nggak dikabulkan sama Allah. Itu tergesa-gesa. Sholat, baca Fatihah, kecepatannya ratusan kilometer per jam, sampai kecepatan cahaya. Bismillahirrahmanirrahim. Dolin, tahu-tahu dolin, karena di tengahnya hilang. Yang keempat, dia menyuruh menyempurnakan amal tapi ria. Kan nanti kalau kamu kasihnya banyak, kamu akan dieluk-elukan tuh sama manusia sekeliling kamu. Itu tuh kerjaan setan tuh. Makanya kita mau ada orang, nggak ada orang, ngaji berangkat, ibadah jalan, gas. Ya, jangan kita gara-gara ada orang kita semangat, nggak ada orang kita nggak semangat, jangan. Yang kelima, menjerumuskan manusia ke dalam sifat ujub. Bukan hanya ria. Kalau ria pengen lihat orang, kalau ujub bangga. Coba nih, kalau bukan saya siapa yang lain? Nah, itu dia, membangga-banggakan diri. Padahal iblis itu tergelincir juga gara-gara itu, sombong. Ana khairum minhu, saya lebih baik dari Adam ya Rob. Dia junior, saya senior. Dia dari tanah, iblis dari api. Nggak ada ceritanya api di bawah tanah, api di atas tanah. Itu sombongnya iblis. Kalau kita ada mithqala dzarratin minal kibriyah, ada seberat zarah saja kesombongan, kita nggak akan mencium wanginya surga, Bapak Ibu. Jangan kita itu ana khairu minhu, saya lebih baik dari dia. Yang keenam, dan ini adalah syariat yang paling berat, kecuali kita sadar, yaitu setan bilang, sembunyikan amalmu dengan sungguh-sungguh, sungguh pasti Allah akan menampakkan kepadamu. Jadi bahasanya, udah saya nggak usah dakwah, kan yang penting tawadu. Nggak usah sholat ke masjid lah, yang penting kan saya sholatnya nggak dilihat orang. Wong sholat kita itu ketika berjamaah mesti kan dilihat orang, betul?
Nah, jadi mau terang-terangan, mau sembunyi-sembunyi, selama karena Allah, insya Allah akan jadi kebaikan. Dan yang terakhir adalah mengatakan, kamu sebenarnya nggak butuh sama amal ini. Karena kalau Allah menciptakan kamu sebagai orang beruntung, maka pasti kamu tinggalin amal apapun, dan itu nggak akan pengaruh. Saya kemarin ada yang nanya, Ustaz, kita itu hidup capek beramal. Tapi ada orang, dulu kata Nabi, seorang, mohon maaf, wanita penghibur. Gara-gara dia ngasih minum sama seekor anjing yang kehausan, dia jadi penghuni surga. Ini gimana Ustaz? Nah, saya bilang, Bapak Ibu, hidup ini mau-maunya Allah, bukan mau-maunya kita. Tugas kita, bagaimana Allahnya mau sama kita. Kalau kita pengen surga, ikhtiar dalam menggapai surganya perlu kita lakukan, tapi bukan memastikan gara-gara itu kita masuk surga. Karena Nabi bilang, bukanlah karena amal dan pahala yang membuat kalian dijauhkan dari neraka dimasukkan surga. Wala ana illa birahmati minallah. Bahkan juga saya nggak begitu, kecuali karena rahmat Allah. Lalu hubungan rahmat sama pahala apa? Kita mengerjakan amal, dapat pahala sejauh mengundang rahmat Allah. Ada orang yang dia baru taubat setelah bunuh 100 orang, tapi karena dia benar ingin menggapai rahmat Allah, hijrah. Belum selesai sampai di tempat yang dia hijrahi, wafat. Dan Allah catatkan min ahlil jannah. Di zaman Nabi ada yang lagi perang. Ya Rasulullah, kalau saya masuk dalam Islam, maka ketika saya berangkat ke medan perang syahid, apa balasannya? Jannah. Maka dia saat itu dia lepaskan, mengucapkan 2 kalimat syahadat, berangkat ke medan perang, syahid. Dan dia mendapatkan jannah. Jadi kalau kita hari ini bercapek-capek, ya wajar, karena kita masih dikasih kuota usia. Tapi jangan kita iri dengan orang yang sudah pernah maksiat, kemudian Allah selamatkan. Kalau gitu biar saya maksiat dulu lah Ustaz, ya kan? Jangan. Nah ini Bapak Ibu, mudah-mudahan Allah izinkan kita untuk bisa bertemu kembali di pertemuan berikutnya. Singkatnya, ini adalah penghalang yang ketiga, yaitu syaitan iblis. Maka kuncinya agar kita bisa diselamatkan Allah adalah isti'adah. Kita banyak berzikir dan kita mengenali bagaimana cara-cara syaitan menggoda kita, termasuk daripada upaya kita berjuang menghadapi mereka. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada kita. Allahumma inni a'udzubika min hamazati syaitan wa a'udzubika min rawi ayyahdurun. Ya, kita minta kepada Allah agar kita diampuni dan dijaga Allah dari segala keadaan dan mara bahaya. Dan saya mohon maaf lahir batin Bapak Ibu, karena insya Allah di pertemuan bulan depan kita sudah masuk ahad keempat itu di Ramadan, sehingga kita akan bersambung kembali, yaitu al-awaik yang keempat itu di bulan Syawal mudah-mudahan. Dan semoga Allah berikan kesehatan, keberkahan, kita diberikan kesempatan kembali untuk mendapatkan Ramadan tahun ini, dan semoga Ramadan esok menjadi Ramadan yang lebih baik daripada Ramadan-Ramadan sebelumnya. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا الله مجيب السائلين اللهم بحق الفاتحة وبكرمة الفاتحة وبمعجزة الفاتحة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من عبادك الشاكرين واجعلنا من عبادك الصابرين واجعلنا من عبادك المخلصين وادخلنا الجنة مع الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين
اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا حلالا طيبا وشفاء من كل داء وسقم وعملا متقبلا يا رب العالمين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم سلمنا إلى رمضان وسلم لنا رمضان وتسلمه منا متقبلا يا رب العالمين. ربنا تقبل منا دعاءنا وصلاتنا وهجاتنا وتوبتنا توبة نصوحا وكل أعمالنا يا الله، واختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afwa minkum. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya, dan mohon maaf kita tidak ada tanya jawab dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi